Halo, balik lagi sama gue Billy. Laptop dua layar kayak begini atau kayak begini udah bukan zamannya lagi. Mestinya laptop dua layar tuh kayak begini. Asus ZenBook Duo 2024 UX 8406. Sebenarnya laptop model dua layar kayak begini tuh bukan yang pertama ya. Brand lain udah ada yang pernah ngeluarin juga yang mirip-mirip. Tapi yang satu ini memang udah lebih dikembangin aja sambil ukurannya yang semakin disingsetin di sini. Dua layar kayak gini juga jadi bikin pengaplikasiannya tuh jadi makin bermacam-macam. Ini tuh speaking dari orang yang memang demen pakai layar 2 atau 3 gitu ya. Nah ya somehow berasa lebih praktikal aja lah. Jadi kalau buka banyak aplikasi atau Windows kayak gitu tuh bisa disusun gitu, taruh sini, taruh situ, dan semuanya kelihatan gitu. Dua layar kayak gini tuh nggak mesti ribet atau tebel. Yang ini tuh tipis loh, walaupun lengkap dengan keyboard detachable Bluetooth-nya ya. Itu aja tuh masih lebih tipis ketimbang tutup botol air mineral. Kalau mau simple sih bisa dipakai kayak gini, malah kalau lagi dipakai kayak gini tuh nggak kelihatan kayak laptop dua layar. Malah kelihatannya cuma sesimpel kayak laptop clamshell pada umumnya aja. Tapi kalau misalnya model layar kembarnya mau dikeluarin, ini bakalan pengaplikasiannya bisa lebih macam-macam lagi. Ditambah lagi layarnya dia tuh kan touchscreen ya, jadi makin multifungsi juga ini. Nah, bisa dipakai model dua layar atas bawah kayak gini. Nah, ini tuh karena memang sudah ada built-in kickstand-nya juga ya, jadi cukup praktis lah. Nah, cocok nih kalau misalnya model begini mau dipakai buat content editor, atau misalnya nge-gaming sambil streaming, atau sambil buka guide gitu. Bisa, nggak masalah lah. Jadi ya nggak perlu altap-altap, udah langsung kelihatan semua. Bisa juga dipakai model desktop ya, ini disebutnya model desktop. Cocok nih buat kalau misalnya kayak mau bikin artikel kayak gitu, di sebelahnya layar dipakai ngetik, di sebelahnya lagi buat sambil ngelihat ngeriset materinya, atau sebagai programmer pun pakai juga nih kalau misalnya mau coding di kanan kiri gitu ya. Tapi itu selama coding itu masih dilakuin manual ya, soalnya kan denger-denger nih ke depannya coding itu bakalan disupport dengan AI juga, yang mana kita cuma tinggal nge-prompt aja. Layarnya mau dipakai full juga bisa di sini. Tapi memang kalau lagi dipakai full dua layar kebuka kayak gitu, ya menurut gua sih sedikit agak kurang nyaman karena memang di tengahnya tuh jadi ada belahannya kayak begitu ya. Tanpa keyboard sendiri dia tetap bisa dipakai, kayak layaknya sebuah tablet jadinya. Nah, buat baca artikel di kanan dan kiri bisa, nggak masalah ya. Jadi ibaratnya kayak baca buku gitu. Nah, dengan dua layar sendiri mau dipakai presentasi face to face pun jadi possible banget ini. Karena apa yang digerakkan di layar sebelah sini, di sananya pun bisa ikutan gerak gitu. Jadi ya nggak usah sebelah-sebelahan, face to face depan-depanan kayak begitu juga bisa langsung. Selain dari itu, kalau misalnya ini mau dipakai buat ngegambar pun nggak masalah. Karena layarnya sendiri sudah support untuk stylus juga. Yang mana buat stylusnya sendiri juga sebenarnya dia sudah include dalam paket penjualannya ya. Dan berikutnya nih, kalau pas lagi nggak bawa keyboardnya, namanya juga keyboard detachable ya, sometimes mungkin bisa ketinggalan juga gitu sesekali. Itu nggak masalah juga, karena di dalamnya sini tuh sudah ada built-in virtual keyboardnya juga. Jadi simple, kalau mau ngetik tinggal keluarin aja virtual keyboardnya, walaupun memang virtual keyboard tetap tidak senyaman keyboard fisik ya. Ngomong-ngomong, detachable keyboardnya ini sudah ada backlit-nya juga loh. Dan dengan kemultifungsiannya kayak begini tuh, jadi tetap berasa aman untuk segala situasi dan siap untuk berbagai macam senario juga. Layarnya sendiri dia di sini tuh cukup spesial ya, karena dia menggunakan yang 14 inch dual, ya namanya duo gitu ya, dua layar gitu. Dia sudah menggunakan dua-duanya itu Asus Lumina OLED. Akurasi warnanya dia juga sudah mendapatkan patent validation, so ya you know what it is lah ya. Dia menggunakan 3K resolution, 120Hz refresh rate, dan 0,2 ms response time, dan sudah lengkap juga dengan sertifikasi low blue light-nya di sini. Jadi aman lah untuk pemakaian sehari-hari dan yang intens gitu, aman tuh buat mata-mata kalian. Layar bagus dan tipis, tapi tipis sendiri tuh nggak berarti harus ngorbanin macam-macam. Portnya di sini tetap lengkap menurut gua. Ada dua USB Type-C Thunderbolt 4 yang pastinya support buat DisplayPort dan power delivery juga. Nah, ada USB Type-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1, praktikal kan ada HDMI-nya, full size lagi. Combo audio jack juga ada. In fact, menurut gue percolokannya ini tuh bisa dibilang tergolong lengkap untuk ukuran laptop tipis kayak begini ya. Cuman memang ada baiknya kalau semua percolokannya itu menurut gue sih ada di salah satu sisinya aja. Jadi ya
somehow kalau dipakai lagi dalam desktop mode kayak gitu, semua percolokannya tuh jadi tetap bisa accessible. Laptop tipis kayak gini nggak mesti kompromi juga dong sama jeroannya. Dia tuh sudah menggunakan Intel Core Ultra 7 155H, lengkap dengan Intel AI Boost NPU. Nah, iGPU-nya sendiri dia sudah menggunakan yang Intel Arc, RAM-nya LPDDR5X, 16 GB dual channel on board, dan NVMe M.2 NVMe 1 TB, yang mana ini tuh masih bisa di-upgrade lagi kalau mau, ya misalnya mau di-upgrade ke 2 TB gitu. Buat Wi-Fi-nya dia menggunakan Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3. Nah, buat baterainya sendiri dia menggunakan yang di 75 Wh ya. Salah satu kelebihannya dari laptop ini itu ada di kemampuan AI-nya juga ya. Terlihat dari kameranya. Dia menggunakan Full HD IR kamera, lengkap dengan berbagai sensor yang membuatnya jadi mendukung untuk semua fitur Microsoft Studio Effects. Semuanya ini tuh dimaksimalkan dengan kemampuan AI-nya. Jadi misalnya kayak blur di belakang, auto framing, yang ngebetulin matanya gitu kalau pas saya nggak lihat kamera, dan berbagai macamnya lagi lah. Dan untuk kemampuan AI-nya sendiri juga pastinya di waktu-waktu ke depan ini akan bisa lebih dimaksimalkan lagi ya, dan pengaplikasiannya juga bakalan bisa lebih luas lagi. Anyway, sekian dulu sharing dari sneak peek Asus ZenBook Duo yang baru ini. Buat performanya sih pastinya belum tahu ya, karena ini kan baru sneak peek. Tapi pastinya dipakai gaming mah nggak bakal masalah lah, dia pasti jalan di sini. Nah, kalau video ini bermanfaat buat kalian, boleh tolong kasih like. Untuk dukungannya, tolong di subscribe. Dan untuk saran dan komentar, boleh ya tulis di kolom komentar bawah. Dengan gue Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.